Shalom sahabat Skriptura. Dalam seri Renungan Skriptura kali ini kita akan melihat Kejadian 4 ayat 3-8 dengan fokus pada 3 kata kunci dari teks Ibrani. Melalui 3 kata ini kita bisa menangkap pergumulan hati Kain, respons Tuhan dan ajakan Tuhan untuk kembali pada arah yang benar. Kata kunci yang pertama adalah wayisha atau mengindahkan. Kata ini muncul dalam ayat 4 ketika Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Kata ini memberi perhatian, memandang dengan perkenaan, atau menerima. Bentuk ini menggambarkan tindakan Tuhan yang memberi respons terhadap persembahan Habel dengan sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Arah kita ini menunjukkan bahwa perhatian Tuhan bukan sekedar pada benda persembahannya tetapi pada sikap yang dipersembahkan. Kata kunci yang kedua adalah hara atau marah, menyala hati. Dalam ayat 5 dikatakan bahwa hati Kain menjadi panas. Dalam bahasa Ibrani kata hara berarti marah atau menyala. Istilah ini sering menggambarkan gejolak emosi yang kuat yang muncul dari seseorang. Ungkapan ini menolong kita melihat bahwa respons Kain bukan hanya kecewa, tetapi hatinya benar-benar terbakar dengan emosi yang tak terkendalikan. Kata kunci yang ketiga adalah roveth, berbaring atau mengintai. Kata ini muncul dalam ayat 7 ketika Tuhan berkata bahwa dosa mengintai, berbaring di depan pintu. Secara harfiah berarti berbaring seperti hewan yang siap menerkam. Terjemahan Indonesianya adalah mengintai juga. Kata ini menggambarkan dosa sebagai sesuatu yang menunggu waktu, menunggu celah, dan siap mempengaruhi ketika hati manusia diarahkan kepada Tuhan. Melalui kata wayisha, kita melihat bahwa Tuhan memandang hati manusia. Persembahan Habel diterima bukan karena besar atau kecil, tetapi karena sikap hati yang tepat. Di situ kita melihat bahwa relasi selalu lebih penting daripada bentuk luarnya. Namun ketika Kain melihat bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, lahirlah hara, panas hati. Hatinya menyala dengan kemarahan. Tidak ada dialog yang ia mulai. Tidak ada pergumulan yang ia buka kepada Tuhan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemarahan yang tidak diarahkan kepada Tuhan akan dengan cepat mengambil alih hati kita. Lalu Tuhan menegur Kain dengan sebuah peringatan yang sangat halus namun tegas. Tuhan mengatakan bahwa dosa itu roveth, siap menerkam di depan pintu. Teks ini memberi gambaran bahwa atau dosa bukan hanya tindakan semata, tetapi juga sebuah ancaman yang mengintai ketika hati manusia berada dalam kondisi yang tidak terjaga. Namun dalam ayat yang sama Tuhan juga berkata bahwa Kain dipanggil untuk menguasai dosa itu, untuk menguasai keinginan hatinya. Tuhan tetap membuka pintu pertobatan dan perubahan bagi Kain, bahkan sebelum ia jatuh lebih jauh. Refleksi dari bagian ini sangat sederhana tetapi kuat. Hati yang tidak diarahkan kepada Tuhan akan mudah terbakar oleh rasa tidak terima, tidak diterima, dengan ada kecemburuan atau bahkan kemarahan. Teks ini mengingatkan bahwa setiap emosi yang tidak dibawa kepada Tuhan akan memberi ruang bagi dosa untuk mengintai. Sebaliknya, ketika kita merespons teguran Tuhan, ada jalan untuk kembali. Ada ajakan untuk menguasai apa yang mengintai. Ada ruang untuk bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di seri Renungan Skriptura berikutnya. Tuhan memberkati.